Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 10 Juni 2025 bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, Jamaah Haji Travel Ramani Travel 1446 Hijriah. Kita insyaallah sudah bisa beristirahat dengan nyaman, meskipun baru terasa sakit-sakitnya. Biasa itu ya, sebuah perjuangan harus ada pengorbanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah menyelesaikan, maka bangunlah. Ini dalil menunjukkan bahwa seorang muslim la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada istirahat bagi orang beriman sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai, alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama apabila dibanding dengan yang lain-lain yang sangat-sangat sulit dan jauh bedanya dengan kemudahan yang kita dapatkan. Dan kita berharap selesai ibadah haji ini dan kita berharap mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada istirahat bagi orang beriman, terutama di dalam menimba ilmu agama. Bahkan
Para ulama di zaman sekarang menyatakan afdhalul a'mal bathul ilm. Amalan yang paling utama adalah menyebarkan ilmu agama, karena dengan menyebaran ilmu agama tersebut akhirnya kaum muslimin bisa beribadah dengan baik dan benar di atas keikhlasan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembicaraan yang berkaitan dengan hadis Jibril. Ini masih hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi salam, yang mana waktu itu Jibril bertanya tentang iman. Kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah, dan ini kita sudah bahas. Malaikat-malaikatnya juga sudah kita bahas, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Hari akhir yang belum kita bahas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari akhir mengapa disebut oleh di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai hari akhir? Karena setelah hari ini tidak ada hari lagi. Setelah hari ini tidak ada hari lagi untuk beramal saleh. Ya. Makanya disebut dengan hari akhir. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, li'annahu akhiru ayyamid dunya. Pendapat yang kedua bahwa dia adalah hari terakhir di dunia. Hari paling terakhir di dunia. Karena setelah itu yang ada adalah kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, li'annahu laisa lahu lail ya'qubuhu wa ya'ti ba'da. Disebut hari akhir karena setelahnya tidak ada malam. Jadi matahari terbenam, selesai. Tidak ada malam setelahnya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah li'annahu akhirul waqt al-awqat al-mahdudah. Karena dia adalah hari terakhir yang tersisa. Hari terakhir yang tersisa. Kemudian yang kelima, li'annahu akhirul mataf lil bashar. Karena hari akhir disebut hari akhir karena dia adalah fase terakhir kehidupan manusia. Fase pertama di mana? Di dalam perut sang ibu. Fase kedua di mana? Di dunia. Fase yang ketiga di alam barzakh. Fase yang keempat adalah hari akhir. Disebut hari akhir karena dia adalah fase yang terakhir dari kehidupan seorang manusia. Inilah 5 sebab mengapa disebut dengan hari akhir. Dan apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir adalah mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian. Mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian. Dimulai dari kehidupan di alam barzakh sampai kepada peniupan sangkakala, kemudian setelah itu kebangkitan setelah kematian, dan
diakhiri dengan surga dan neraka. Inilah yang disebut dengan hari akhir. Hari akhir adalah mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian, dimulai dari kehidupan di alam barzakh, kemudian setelah itu tiupan sangkakala, lalu hari kebangkitan, dan kemudian diakhiri dengan surga atau neraka. Termasuk di dalam beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada perkara-perkara gaib seperti hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, terjadinya syafaat, kemudian telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hisab, timbangan, jembatan sirat, surga dan neraka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini saya ingin menyinggung tentang kematian. Sebagian orang, kematian dan kiamat, sebagian orang mengatakan oh kiamat masih jauh, Dajjal belum datang, Ya'juj Ma'juj belum keluar, Nabi Isa belum turun, Imam Mahdi belum keluar, berarti kiamat masih jauh. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, ini kiamat, ini kiamat. Fa innahu man mat qamat qiyamatuh. Sesungguhnya siapa saja yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Nah ini, hati-hati. Jangan sampai mengira bahwa hari kiamat masih lama, belum keluar Dajjal, belum keluar Ya'juj Ma'juj, belum turun Nabi Isa, belum keluar Imam Mahdi, berarti masih lama. Maka jawabannya, man mata qamat qiyamatuh. Itu kaidah hidup. Yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Karena setelah dia meninggal yang ada hanya hisab, perhitungan, tidak ada amal. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, al-yawma hisabun wala amal. Al-yawma amalan wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Makanya orang kadang-kadang kecanduan maksiat karena nggak ada hisab. Kecanduan berbuat kelalaian di dalam ketaatan, melanggar larangan karena nggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok hari kalau sudah meninggal, yang pada saat itu mulai saat kiamatnya, yang ada adalah hisab, tidak ada amal. Yang ada adalah hisab, tidak ada amal. Maka kalau ingin seseorang mengobati rasa malas, ingatlah mati. Di bis kedua yang saya jelaskan ketika berjalan dari Mina ke hotel ini, saya jelaskan salah satu pelajaran dari haji adalah semua terbatas. Kehidupan dunia diakhiri dengan kematian. Kita juga di Mina berakhir tanggal 13 ba'da zuhur. Jam 15:15 keluar. Kita tahu dan kita rencanakan berhenti di Mina, berhenti dari Mina.
Tetapi berhenti dari dunia kita tidak tahu. Maka perlu persiapan. Dan agar seseorang semangat beramal ibadah, maka ingatlah kematian. Abu Ali Ad-Daqqa, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah, beliau berkata, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Dia orang kalau kecanduan maksiat, kecanduan melalaikan perintah, melanggar larangan, maka ingatlah mati. Ini saya cepat bertobat. Yang kedua, qana'atul qalb, perasaan puas qalbu atas pemberian Allah. Qana'ah. Seseorang kalau sering mengeluh dengan pemberian Allah, sering merasa kurang, maka ingatlah mati. Karena kalau mati tidak akan dibawa kecuali cuma 2 kain kapan. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah. Kapan ada perasaan malas untuk beribadah, maka ingatlah kematian. Karena al-maut fasil baina daril amal wa daril jaza. Kematian adalah pembeda, pemisah antara waktu beramal dengan waktu mengambil ganjaran atas amal perbuatan tersebut. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril. Kemudian dia berkata, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kisah awal dari hadis ini keluar dari sahabat Abdullah bin Umar karena ada orang-orang yang di mana? Di Basrah, di Irak, tidak percaya tentang takdir. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau bertemu dengan mereka orang-orang yang tidak percaya adanya takdir, adanya ketetapan Allah, adanya ilmu Allah tentang ketetapan tersebut, maka beritahukan bahwa Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka, dan mereka jauh dari Abdullah bin Umar. Dan apabila mereka bersedekah sebesar gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah sampai beriman dengan takdir. Nah, inilah inti pendalilannya, bahwa beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi subhanallah, pertanyaannya simpel, dibawakan hadis panjang. Inti pendalilannya adalah ini, yaitu engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna beriman kepada takdir? Sebelumnya saya akan menyebutkan dulu apa itu takdir. Takdir ada 2 kata, al-qadar dan al-qadha. Al-qadar adalah ketetapan Allah. Al-qadha adalah ketetapan yang sudah terjadi. Al-qadar adalah ketetapan Allah atas seluruh makhluknya. Al-qadha adalah qadar yang sudah terjadi. Contoh misalkan fitting baju. Seseorang datang ke seorang tukang jahit, lalu dipiting mana lengan, berapa berat, berapa luas perut, dada, dan seterusnya, panjang tubuh, tinggi tubuh, dan seterusnya. Itu fitting, itu namanya qadar. Apabila bajunya sudah jadi, itu namanya qadha.
Nah, gampangannya begitu. Itu bedanya qadar dan qada. Ada yang mengatakan di antara para ulama antara kata qadar dengan kata qada sama. Ada yang mengatakan antara kata qadar dan qada terlebih dahulu pitingnya, baru qadarnya setelah terjadi. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada qadar adalah penetapan takdir atas seluruh makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada adalah qadar yang terjadi, ketetapan Allah yang terjadi. Seperti misalkan Bapak Ibu kita semua duduk di sini, ini sudah tertakdir, terqadar di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian terjadi, ini namanya sudah qada. Paham ya bedanya antara qadar dengan qada? Apa makna beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya? Yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Mengimani seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini disebut dengan beriman kepada takdir. Kemudian beriman kepada takdir tidak akan sah dan sempurna sampai mengimani 4 tahapan dalam beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir tidak akan sempurna sampai mengimani 4 tahapan dalam beriman kepada takdir. Yang pertama, ilmu, yaitu meyakini bahwa segala ketetapan yang Allah telah tetapkan berdasarkan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa saja yang telah terjadi dan sedang terjadi dan yang akan terjadi, jikalau terjadi bagaimana terjadinya, Allah telah menetapkan berdasarkan ilmunya yang azali. Apa itu azali? Azali yang awalan, yang awal tidak ada awalan padanya dan yang akhir tidak ada akhiran padanya. Semuanya Allah ketahui. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, alim Allah ma kana wa ma yakun wa ma sayakun idza kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang telah terjadi dan sedang terjadi dan bagaimana terjadinya jikalau terjadi, Allah mengetahuinya. Paham ya? Ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua adalah kitabah, penulisan. Maksudnya adalah semua yang telah ditetapkan oleh Allah tertulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Semua yang telah ditulis oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah, ditulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah ada induknya Alkitab. Surat Ali Imran surat Ar-Ra'd ayat 39. Wa indahu ummul kitab. Semua ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan berdasarkan ilmunya tadi telah tertulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Apapun yang telah bahkan sampai kepada ada yang memakai masker, ada yang batuk 2 kali, ada yang 1 batuk, itu semuanya sudah Allah tuliskan.
sedetil-detilnya, sampai akhirnya endingnya manusia ini nanti kemana, surga atau neraka, atau mampir dulu di surga atau mampir dulu di neraka kemudian masuk surga, Allah telah tuliskan. Si fulan ini rezekinya berapa, sakitnya berapa kali, kapan dia sakit, Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan kita. Di mana Allah tuliskan? Di dalam kitab. Apa nama kitabnya? Al-Lauh Al-Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu yang ketiga, yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak, yaitu semua yang telah Allah tetapkan di atas muka bumi, yang Allah telah tetapkan, tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, mau yang baik, yang buruk, yang iman, yang kufur, yang syirik, yang tauhid, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ilmunya, penulisannya, dan kehendaknya. Tidak sempurna beriman seseorang kepada takdir baik dan buruknya sebelum dia mengimani 4 tahapan ini. Ya, pahami baik-baik itu 4 tahapannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Pencipta. Semua yang terjadi atas ciptaan Allah Subhanahu. Saya mengangkat botol ini atas ciptaan Allah. Saya sedang berbicara atas ciptaan Allah. Seorang yang sedang sholat atas ciptaan Allah. Seseorang yang sedang minum khamar atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hal yang berkaitan dengan takdir, yang salah satu faedah beriman kepada takdir adalah seseorang akan senantiasa sabar apabila dapat musibah dan bersyukur apabila dapat nikmat. Sabar tidak putus asa, bersyukur tidak ujub dan sombong saat dapat nikmat. Kenapa? Karena dia beriman kepada takdir. Musibah yang dia dapatkan ini telah Allah ketahui dan Allah tetapkan dan Allah tuliskan, dan semuanya atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bersabar. Ya. Bahkan ada kisah menarik yang disebutkan di dalam kitab Al-Thiqat yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban, bahwa seorang tabi'i bernama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Qilabah kunyahnya. Beliau ini matanya rabun, telinganya pendengarannya lemah, kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung. Dan hanya ada satu anak yang mengurusnya. Apabila ingin sholat, diwudukan oleh sang anak tersebut. Ingin makan, dimakannya oleh sang anak tersebut. Dan beliau tinggal di samping pantai, tidak punya rumah megah, mobil mewah. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih sempat-sempatnya berdoa, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah,
berikan aku petunjuk untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa faddaltani ala katsir mimman khalaqta tafdila. Dan atas kedudukan yang telah Engkau tinggikan dibandingkan kebanyakan manusia. Datang orang bertanya kepada si fulan ini, Abu Qilabah, ya fulan, wahai fulan yang engkau sedang berdoa seperti itu, ayo nikmatin. Nikmat apa yang engkau rasakan? Matamu rabun, pendengaranmu lemah, tanganmu buntung, kakimu buntung. Nikmat apa? Orang tersebut mengatakan, kalau seandainya ada halilintar menyambar, bumi menelan, air laut menenggelamkanku, maka aku tidak akan pernah berhenti bersyukur karena Allah telah memberikan aku nikmat lisan. Ini pelajaran menarik. Saat sebagian orang sedikit saja dikurangi nikmatnya oleh Allah, langsung menggerutu, menuduh Allah tidak adil, langsung uring-uringan, langsung marah dan putus asa dan seterusnya. Lihat orang ini. Ini semua timbul dari beriman kepada takdir. Tegar, kokoh, sabar saat seseorang beriman kepada takdir. Ini buah manis beriman kepada takdir. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar. Kapan dia sabar? Ketika dia mengimani semuanya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah dari beriman kepada takdir, dia tidak akan pernah ujub sombong. Ujub itu Pak lebih parah daripada riya. Kalau riya, dia memperlihatkan amal atau memperbagus amal untuk dipuji oleh orang lain atau diberi hadiah oleh orang lain. Sedangkan ujub berarti dia mensyirikkan Allah dengan orang lain. Sedangkan ujub dia mensyirikkan Allah dengan siapa? Dirinya sendiri. Itu ujub. Ujub merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka orang yang beriman kepada takdir, dia tidak akan pernah ujub dan yang menghasilkan kesombongan. Kenapa? Karena semuanya atas takdir Allah. Seperti misalkan orang yang berilmu yang membantu Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balqis. Falamma ra'ahu mustaqirran 'inda. Ketika sebelum Nabi Sulaiman berkedip matanya, singgasana tersebut sudah ada. Ketika sudah ada, orang yang berilmu tersebut mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan hambanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman kepada takdir tidak akan pernah ujub sombong. Semua dari yang kita miliki, tubuh, kekayaan, pangkat, jabatan, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti Qarun ketika dia memiliki kekayaan, bahkan simbol kekayaan dunia. Di mana saja digali tanah kemudian dapat harta di bawahnya, maka orang akan menyebutnya harta Qarun karena simbol kekayaan dunia. Tetapi dia sombong, tidak beriman kepada takdir. Innama utituhu ala ilmin indi. Yang aku dapatkan ini karena ilmu yang aku miliki. Nah, ini hati-hati. Ya, para ikhwan dirahmati Allah, itu salah satu faedah yang sangat berarti dalam beriman kepada takdir. Membuat orang sabar, membuat orang tidak ujub sombong. Faedah yang lain beriman kepada takdir adalah membuat seseorang akhirnya takut di akhir hidupnya untuk mendapatkan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia tidak tahu takdir Allah, ketetapan Allah atasnya apa. Apakah mati di atas keimanan, meskipun sekarang sudah berhaji,
sudah mengenal dakwah, beragama Islam, tidak ada yang menjamin seseorang mati di atas keimanan. Makanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri mengatakan, akhafu an uslabal iman 'indal maut. Aku sangat khawatir dicabut keimanan saat kematian. Bisa enggak itu, Pak? Sangat bisa sekali. Sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu faedah beriman kepada takdir, senantiasa selalu khawatir terhadap akhir hidup yang buruk. Dan saya sering sekali mengatakan, tidak ada nikmat paling terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba kecuali husnul khatimah di dunia. Semua nikmat kalah dibanding dengan husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah." Yang paling terakhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga berkata, "Innallaha idza ahabba qauman azalah." Allah jika mencintai seseorang maka Allah akan maniskan hidupnya. Bagaimana Allah maniskan hidupnya? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Diberikan petunjuk untuk beramal saleh sebelum meninggal. Sebelum meninggal baca Quran. Seperti kebiasaannya. Meninggal saat mengumandangkan azan, seperti kebiasaan. Meninggal saat sujud, seperti kebiasaan. Meninggal saat berpuasa, seperti kebiasaannya. Meninggal saat menuntut ilmu, saat berdakwah, seperti kebiasaan. Kenapa saya sebutkan selalu seperti kebiasaan? Lianna al-insan yamutu ala ma'asyari. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaan. Nah, saya berpesan bapak-bapak yang mungkin sudah diambang waktu pensiun, maka perbanyaklah beribadah kepada Allah SWT. Saya pernah ke sebuah masjid. Di dalam masjid tersebut, pengurus kemakmuran masjidnya semuanya pensiunan. Jadi setelah pensiun dia bukan malah nyari freelance lagi, kemudian nyari peluang-peluang lagi, sudah mencukupkan dengan anak-anak sudah besar, kemudian sudah berpenghasilan masing-masing, cukupkan. Bahkan mereka mengatakan kepada saya, Ustadz, kami ini para lelaki yang tidak diperlukan lagi di dalam rumah. Istrinya juga, kenapa sih pulang lagi? Udah bosan. Ya. Biasanya kan sang istri nyari-nyari kemana. Sama-sama sudah tua. Mereka lebih menyibukkan masjid. Masjidnya waktu itu saya datangi rapi, bersih, dingin, wangi, mushafnya terjaga rapi. Karena memang mereka mengerjakan dengan maksimal. Di masa tuanya beramal untuk Islam dan kaum muslimin melalui masjid. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka akhiri hidup dengan kebiasaan-kebiasaan baik agar kita mati di atasnya. Ada sebagian orang yang kadang umur 60 tahun masih main golf. Bukan haram dia tidak haram. Masih main golf dari pagi sampai sore, bertemu dengan perempuan-perempuan berpakaian setengah faha dan seterusnya. Sudah waktu cukup. Ada hadis yang menunjukkan bahwa a'dzarallahu ra'an, Allah tidak memberikan uzur bagi seseorang yang sudah berumur 60 tahun tapi tidak memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Taib. Kemudian selanjutnya, kemudian dia berkata, Anda benar, sama seperti yang di awal. Bertanya tetapi malah membenarkan. Semestinya bertanya tersebut ingin mengetahui apa yang sebenarnya ditanyakan, tetapi dia malah membenarkan. Kemudian dia berkata lagi, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan.
an ta'budallah qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, beritahukanlah aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan adalah derajat keislaman yang paling tinggi. Islam amalan lahiriah, iman amalan qalbiyah, dan ihsan mengumpulkan dua hal tersebut. Derajat keislaman yang paling tinggi adalah ihsan. Dan setiap orang beriman adalah muslim. Perhatikan, catat baik-baik. Kullu mu'minin muslimun. Setiap orang beriman adalah muslim. Dan setiap orang yang ihsan adalah mukmin muslim. Setiap orang yang ihsan adalah mukmin muslim. Dan tidak setiap muslim mukmin muhsin. Jadi kalau boleh dirunut, Islam lingkaran paling kecil, kemudian iman lingkaran paling setelahnya, kemudian ihsan lingkaran yang lebih besar lagi dari kedua lingkaran sebelumnya. Setiap muhsin berarti dia mukmin muslim. Setiap mukmin berarti muslim. Tapi tidak setiap muslim mukmin. Paham ya? Di lingkarannya paling kecil muslim. Lingkaran keduanya mukmin. Lingkaran ketiganya muhsin, orang yang berbuat ihsan. Setiap muhsin mukmin muslim, dan setiap mukmin muslim. Tapi tidak setiap muslim mukmin. Jadi panahnya ke bawah dan tidak ke atas, panahnya ke bawah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Yang artinya orang-orang A'rab berkata, kami telah beriman. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian belum beriman. Akan tetapi kalian ucapkanlah, kami telah muslim. Jadi mereka sekedar mengucapkan Islam, tapi iman apa yang menetap di dalam qalbu, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Tadi tahapannya tadi ya, setiap muhsin mukmin muslim, dan setiap mukmin adalah muslim. Tidak setiap muslim mukmin. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apa maksudnya? Yaitu maksudnya adalah saat engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau berada di hadapan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Salat, ketika orang salat seakan-akan dia menghadap kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salat dengan cara seperti ini, dengan rasa seperti ini, maka dia akan sholat dengan sempurna. Apa maksud daripada beriman? Beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Maksudnya saat beribadah maka seakan-akan engkau berdiri di hadapan Allah, melihat Allah Subhanahu. Seakan-akan. Siapa yang beribadah dengan
perasaan seperti ini, maka dia adalah ibadah yang sempurna. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu berkata, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Apa maknanya ini? Apabila tidak atau belum sampai kepada perasaan seperti itu, yaitu seakan-akan dia melihat langsung Allah, maka yakini baik-baik Allah sedang melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi dari kita. Tidak ada yang bisa disembunyikan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua dalam ihsan. Tingkatan yang pertama yang paling tinggi, yaitu seakan-akan kita berdiri berhadapan dengan Allah dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sanggup, maka kerjakan yang kedua, meyakini baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Inilah sikap seorang muslim yang paling baik tentang kalau berbicara kapan hari kiamat. Jawabannya adalah Nabi saja tidak tahu, apalagi saya. Makanya hati-hati yang sering berbicara tentang akhir zaman. Jangan sampai berbicara tentang akhir zaman tanpa ilmu. Penetapan umur dunia. Umur dunia 1500 tahun. Pernah dengar nggak sih? 1500 tahun. Ini tidak benar. Hadisnya juga bermasalah dan hitungannya juga tidak tepat. Dan saya tidak perlu untuk menjelaskan di sini kenapa hitungannya tidak tepat. Ya. Umur dunia hadisnya bermasalah dari sisi kesahihannya. Kemudian juga kalau dikatakan sebagai 1500 tahun, kemudian juga secara realita yang ada tidak tepat. Maka jawaban paling pantas untuk kapan hari kiamat adalah Rasulullah SAW tidak tahu, maka kita pun tidak tahu. Jibril alaihissalam tidak tahu, maka kita pun tidak tahu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya? Maka qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu pengetahuan tentang bangkitnya hari kiamat di sisi Allah, Rabbku. Tidak ada yang Allah terangkan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 187. Sekali lagi, ini sikap yang paling bagus kalau sedang berbicara tentang kapan hari kiamat. Jawablah dengan surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 187. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah ilmunya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul secara sedikit eksplisit tentang kapan terjadinya hari kiamat. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari yang paling baik terbit matahari adalah hari Jumat.
Kemudian sampai kepada lafadznya wa fihi taqumus sa'ah, dan di dalam hari Jumatlah dibangkitkan hari kiamat. Nah, berarti kita percaya hari kiamat adalah hari dibangkitkan, hari Jumat adalah hari dibangkitkan kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Para ulama menjelaskan tanda-tanda hari kiamat ada dua yang disebut dengan alamat as-sa'ah as-sughra, tanda hari kiamat sughra, kecil. Yang kedua, tanda hari kiamat yang besar. Apa maksudnya tanda hari kiamat kecil dan apa maksudnya tanda hari kiamat yang besar? Tanda hari kiamat yang kecil maksudnya adalah sebuah tanda yang muncul dan terus bertambah sampai hari kiamat. Seperti nampak kebodohan terhadap Islam, nampak zina, nampak para ibu-ibu, istri-istri menolong suaminya untuk berdagang, berjual beli, nampak tulisan-tulisan yang banyak. Wallahu a'lam. Apakah seperti sekarang media sosial orang semua bisa menulis? Nampak minuman khamar semakin banyak. Tanda hari kiamat yang pertama adalah yang kecil, sughra, yaitu tanda yang muncul, nampak dan semakin membesar sampai hari kiamat. Yang kedua disebut dengan tanda hari kiamat kubra, yaitu tanda yang jika muncul maka akan diikuti oleh tanda-tanda yang lain yang sangat mendekatkan waktunya dengan hari kiamat. Sebuah tanda yang apabila muncul akan diikuti dengan tanda-tanda yang lain yang menunjukkan kepada dekatnya hari kiamat. Nah, itulah bedanya antara sughra dan kubra. Siapa yang bisa membedakan? Sughra adalah tanda yang kecil, maksudnya apa? Muncul, nampak, semakin membesar, semakin bertambah banyak. Kubra adalah muncul dan diikuti oleh tanda-tanda yang lain dan menunjukkan kepada dekatnya hari kiamat. Taib. Seperti misalkan yang tanda yang kubra, terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa dari langit dan yang lain-lainnya, keluarnya Imam Mahdi dan seterusnya. Taib. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW menjawab, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, lagi penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, seorang hamba yang melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Banyak tafsiran di sini. Ada yang mengatakan salah satu tafsirannya adalah di akhir zaman semakin banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya. Anak durhaka kepada orang tuanya sehingga dia seperti raja terhadap orang tuanya. Ini salah satu makna dari
seorang hamba melahirkan tuannya. Makna yang kedua adalah banyak terjadi penaklukan di akhir zaman, sehingga kaum muslimin banyak tawanan perang, dan perempuan apabila ditawan menjadi budak, lalu budak-budak tersebut digauli oleh kaum muslimin. Lalu apabila yang lahir dari pergaulan tersebut adalah laki-laki, maka dia menjadi orang merdeka. Ibunya budak, sedangkan anaknya orang merdeka, bahkan menjadi tuan. Ini tafsiran yang kedua. Seorang hamba melahirkan tuannya, karena di akhir zaman terjadi banyak penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga banyak perbudakan. Budak-budak perempuan yang merupakan tawanan kaum muslimin itu berhak menjadi budak, dan kaum muslimin berhak menggaulinya tanpa menikahinya. Akhirnya melahirkan anak. Jika anaknya laki-laki, maka dia jadi tuan. Jika anaknya perempuan, tetap jadi budak. Ya, begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan hamba melahirkan tuannya. Hamba melahirkan tuannya. Yang jelas, ini semua menunjukkan kepada perubahan zaman. Entah itu maknanya durhaka seorang anak kepada orang tuanya, atau maknanya banyaknya penaklukan di kota dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, tanda yang selanjutnya disebutkan dalam hadis ini adalah orang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Maksudnya dia tidak memakai alas kaki dulunya, tidak memakai baju. Lalu dia menggembala kambing, dan ini menunjukkan kepada kemiskinan. Tetapi kemudian mereka kaya dan akhirnya berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini juga menunjukkan kepada perubahan keadaan. Yang asalnya miskin jadi berubah keadaannya menjadi kaya, sehingga berlomba-lomba membangun keadaan. Nah, apakah ini terjadi seperti di Timur Tengah sekarang banyak bangunan-bangunan tinggi? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa menekankan atau memastikan. Dan begitulah sikap seorang muslim. Tidak boleh dia memastikan inilah tanda yang dimaksud kecuali setelah benar-benar terjadinya. Seperti misalkan tanda kiamat sughra. Sughra artinya muncul, nampak, kemudian membesar. Ada api yang muncul pada tahun 645 Hijriah di zamannya Imam Nawawi rahimahullah. Itu muncul, dan benar api tersebut muncul menerangi Syam. Muncul dari Yaman dan menerangi Syam. Kemudian habis setelah itu. Ini diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak boleh kita menetapkan sesuatu seperti sekarang Makkah Clock Tower yang ada jamnya itu, kemudian ada bintangnya seperti itu, dianggap sebagai tanduk syaitan. Ente pernah ketemu syaitan tak? Belum. Sampai dikatakan itu adalah tanda syaitan. Dan kemudian kok benci sekali sama Yahudi, sama orang-orang Arab Saudi, sampai mengatakan bahwa mereka ini adalah turunan orang Yahudi. Ya akhi, berat hitungannya itu. Berat hitungannya itu. Tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar, yaitu Umar bin Khattab. Orang itu lewat, aku diam sebentar. Kemudian Rasul SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab
Umar bin Khattab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama yang berkaitan dengan tema hadis ini, yaitu tidak sempurna iman seseorang sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya. Yang kedua, inti ajaran Islam adalah rukun Islam dan rukun iman. Yang ketiga, hendaknya seorang muslim belajar rukun Islam dan rukun iman sebagaimana yang diisyaratkan di dalam hadis ini. Yang keempat, sandarkanlah ilmu pengetahuan tentang hari kiamat kepada Allah sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 187. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tanda hari kiamat dibagi menjadi dua. Ada yang sughra, kecil, yang nampak, tumbuh, terus bertambah banyak sampai hari kiamat. Yang kubra, tanda-tanda besar yang apabila nampak diikuti oleh tanda-tanda yang lain dan menunjukkan kepada sangat dekatnya hari kiamat. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, agar kita nanti besok insyaallah di sini juga masih di sini subuh kita masuk kepada hadis yang keempat. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga adalah hadis yang sama dengan hadis yang kedua karena dia bagian dari hadis yang kedua. Ya. Yaitu saya bacakan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumu Ramadan rawahu Tirmidzi wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan di hadis yang kedua. Nah, ini saja hadis yang keempat, hadis yang ketiga selesai. Insya Allah kita lanjutkan nanti hadis yang keempat. Hadis yang keempat berkaitan dengan takdir. Ya, saya akan lebih panjang lagi membicarakan tentang takdir, permasalahan-permasalahan takdir, karena hadis yang keempat berbicara tentang takdir. Demikian, ada waktu 5 menit untuk bersoal jawab. Silakan, Mas Wisnu. Pakai mic biar didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan takdir, pertanyaan Allah dalam beberapa ayat Al-Quran yang Anda pahami berfirman bahwa terkait dengan orang-orang kafir yang minta dikembalikan di dunia, dan Allah menjawabnya seandainya mereka dikembalikan juga mereka akan tetap begitu. Nah, apakah catatan-catatan yang misalkan kondisi-kondisi jika seseorang manusia berbuat A lalu kejadiannya B dan itu tidak terjadi juga tercatat dalam Al-Mahfuz? Bagus pertanyaan ini. Antum paham nggak pertanyaannya? Ustadz, kalau seandainya dia pilih A, maka akan terjadi B. Tapi ternyata dia pilih C, maka jadilah D. Apakah ini semua tertulis? Jawabannya mudah. Iya. Gimana Ustadz? Nah,
Di situ batas akal kita. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua mudah bagi Allah. Disitulah batas akal manusia. Ustaz, kayaknya nggak masuk akal deh. Kenapa? Karena batasan akal kita menerimanya hanya sampai situ. Kita hanya mengatakan iya, dan itu mudah bagi Allah. Bagaimana? Saya beri contoh ya. Sampai saya merinding. Pertanyaan paling pamungkas dalam masalah takdir, Ustaz, kenapa sih diciptakan iblis? Ini gara-gara iblis Adam alaihissalam keluar. Akhirnya kita di sini nih. Coba nggak ada iblis. Maka tugas kita apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata Allah, Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Tetapi kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kita perbuat. Ya. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh para ulama, jangan terlalu dalam memikirkan takdir karena akal kita ada batasnya. Itulah yang disebutkan juga oleh para ulama, inna syariah la ta'ti bima tuhilu bihil uqul walakin ta'ti bima tuharu bihil uqul. Syariat Islam itu tidak datang dengan yang mustahil bagi akal, enggak. Tetapi membingungkan akal karena keterbatasan akal kita. Nah, begitu ya. Demikian. Lagi silakan Ibu. Mic-nya. Ya. Sama Ibu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Izin bertanya, kadang kita melakukan suatu usaha dan ternyata usaha tersebut hasilnya tidak sesuai dengan prediksi atau keinginan kita. Bagaimana hukumnya atau tidak apa-apa kalau kita lalu mengatakan andai saja dulu kita nggak begini atau andai saja kita dulu melakukan itu atau sejenisnya. Kemudian boleh atau kalau misalnya kita mengatakan itu hanya sebagai pelajaran untuk diri sendiri kalau misalnya kita melakukan usaha yang sama di masa depan. Baik. Ada perkataan dalam bahasa Arab lau, jikalau, seandainya, andainya. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian ucapkan lau untuk sesuatu yang sudah terjadi. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan lau, seandainya, jikalau, andai kata, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Contoh, seandainya saya tidak pergi berhaji, niscaya anak saya tidak akan kekurangan gizi. Karena ada yang menyusui anak. Seandainya saya begini nih, saya akan begini. Maka jawabannya, ucapan lau, kalau atau seandainya untuk tekad yang baik boleh. Sedangkan ucapan lau, kalau untuk sesuatu yang sudah terjadi, maka ini tercela. Kenapa? Karena berarti dia tidak terima akan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk tekad, untuk agar tidak terulang kesalahan, maka itu tidak mengapa. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna lau taftah amal syaitan. Sesungguhnya ucapan seandainya, jikalau, andai kata, itu membuka pintu-pintu syaitan. Ya coba saya tadi gak begini, kejadian begini, gak mungkin nih kayak begini. Siapa yang tahu? Ya, itu satu. Pintu syaitan yang terbuka, yaitu tidak terima atas takdir Allah. Yang kedua, pintu syaitan yang terbuka adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pintu syaitan yang terbuka adalah tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam.
Bapak-bapak? Cukup? Ibu? Ya, silakan. Terakhir ya. 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 Saya mau bertanya mengenai tadi bahasa pria dan cucu. Bagaimana cara kita berlindung terhadap pria dan cucu ketika beramal, terutama terhadap bisikan syaitan yang terbetik di hati, dan apakah bila ada bisikan yang terbetik di hati itu sudah termasuk dosa? Ya, simpan aja pertanyaannya besok ya. Belum cukup waktunya karena sudah azan. Mudah-mudahan ditanyakan lagi ya Bu, jangan lupa. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.